Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Parika Pangestuningsi dengan NPM 184220023. Izin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Statistika Big Data berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi GoTo menggunakan SVM, Evaluasi Metode Ekstraksi Fitur. Adapun latar belakangnya yaitu di era digital, aplikasi streaming seperti GoTube banyak digunakan dan menerima ribuan ulasan di Google Play Store. Ulasan ini memuat informasi penting terkait pengalaman pengguna, namun jumlahnya yang besar membuat analisis manual tidak efisien. Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi support vector machine atau SVM untuk menganalisis sentimen ulasan secara otomatis, serta membandingkan performa tiga teknik ekstraksi fitur yaitu term presence, back of words, dan TF-IDF. Adapun tujuannya yaitu mengimplementasikan algoritma klasifikasi SVM dalam menganalisis sentimen ulasan pengguna serta membandingkan performa teknik ekstraksi fitur, term presence, BOW, dan TF-IDF untuk mengevaluasi ulasan pengguna aplikasi GoTube. Berikutnya yaitu deskripsi dataset. Dataset tersebut bersumber dari ulasan atau komentar aplikasi GoTube di Google Play Store yang dimana kolom data diambil dari scraping terdiri dari kolom username, komentar, rating, dan waktu. Lalu data scraping tersebut hanya diambil 200 baris data. Selanjutnya yaitu proses scraping data. Pertama, kita menginput terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Contohnya seperti Google Play Scraper Upgrade, lalu Google Play Scraper Import Short Reviews, dan Pandas ASPD yang dimana untuk kedua library tersebut digunakan untuk mengambil data aplikasi ulasan dari Google Play Store secara langsung tanpa perlu menggunakan API. Serta untuk bagian sortnya sendiri yaitu menentukan urutan dari ulasan paling terbaru dan reviews yaitu mengambil ulasan aplikasi. Selanjutnya di sini pada kode ambil komentar pertama kita mengambil app ID atau ID aplikasinya. App ID ini diambil dari link URL aplikasi GoTube di Google Play Store. Selanjutnya di sini juga memasukkan file bernama result yang berisikan dengan ID aplikasi, language atau bahasa country negara, short news atau urutan ulasan paling terbaru dan jumlah ulasan atau komentarnya. Di sini saya mengambil ulasan 200 data. Selanjutnya bagian data frame. Sebelumnya kolom yang bernama username, content, score, dan add diubah menjadi kolom username, komentar, rating, dan waktu yang saya simpan dalam file komentar. Selanjutnya di bagian pre-processing, pertama kita menginstal library NLTK atau Natural Language Toolkit dan menginstal library Sastrawi untuk stemming bahasa Indonesia. Selanjutnya juga kita memasukkan data yang sudah dibuat tadi yang bernama komentar, lalu dibuat juga label aktual secara manual, yang dimana pemberian label manual ini diambil dari kolom rating. Ketika rating tersebut didapat 1, 2, 3 dia akan masuk ke dalam label negatif, dan ketika rating 4 dan 5 dia akan masuk ke dalam label positif. Lalu saya simpan label manual tersebut di dalam label aktual. Selanjutnya di bagian pre-processing text, di sini saya mengubah huruf menjadi huruf kecil, lalu mengubah angka pada kolom komentar, menghapus angka pada kolom komentar, menghapus tanda baca dan menghapus white space atau karakter kosong, dan menghapus spasi di awal dan di akhir pada teks yang berada di kolom komentar. Selanjutnya saya melakukan tokenize juga. Pengertian tokenize yaitu proses memecah teks, kalimat, atau paragraf menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token. Selanjutnya juga saya melakukan tokenizing kata, yang dimana dari kode tersebut, maaf, dari kode tersebut membuat data teks yang lebih bersih dan fokus pada kata-kata penting dan membuang kata-kata umum yang tidak memberikan makna signifikan. Contohnya di sini saya menghapus kolom komentar token word dan menyimpannya di dalam nama komentar token word filter. Contohnya di sini seperti
Sangat bagus pada kolom komentar tokens word. Lalu setelah difilter, di sini hanya diambil kata bagusnya saja dan kata sangatnya itu dibuang. Selanjutnya yaitu preprocessing filtering NLTK, yang dimana proses dari coding tersebut mengubah teks menjadi kata-kata kecil, memecah teks menjadi kolom-kolom token, dan menghapus kata-kata umum yang kurang penting, stop words bahasa Indonesia. Lalu, dilakukan juga stemming. Nah, pengertian stemming sendiri yaitu proses mengubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Contohnya, di sini di dalam kolom komentar yaitu ada kata bosku. Lalu setelah di stemming, pada kolom komentar stem hanya menjadi kata bos saja. Selanjutnya di sini dalam kode tersebut saya melakukan menghapus kata-kata stop words atau kata umum yang kurang penting dari teks yang sudah di stemming dari kolom stem komentar stem menggunakan sastrawi, lalu menyimpan hasil teks tersebut yang sudah dibersihkan ke dalam kolom stop words clean, lalu dilakukan juga tokenisasi ulang pada teks hasil pembersihan untuk mendapatkan daftar kata dalam kolom stop words token. Selanjutnya, di sini melakukan pembersihan kata gaul slang. Pengertian dari slang words di sini yaitu kata-kata singkatan atau bahasa gaul seperti yang, KNP atau kenapa, TP, dan sebagainya. Kamus kata gaul salsabila digunakan untuk menerjemahkan kata-kata tersebut kembali ke bentuk kata aslinya agar teks menjadi lebih baku dan mudah dipahami. Yang dimana penerjemahan slang words di sini atau proses tersebut diambil dari kolom stop words clean lalu menyimpannya dalam slang clean. Jadi di dalam kolom slang clean sendiri sudah terdiri dari kata-kata yang sudah bersih dan sudah kembali kepada teks yang lebih baku dan mudah dipahami juga. Setelah proses preprocessing semuanya sudah dilakukan juga untuk menyimpan data aktual. Nah, di sini saya mengambil kolom slang clean yang sudah bersih dan label aktual yang berisi pemberian label secara manualnya dan disimpan dalam file yang bernama slangclean.txt. Lalu proses selanjutnya yaitu labeling. Dalam kode tersebut dijelaskan bahwa leksikon inset dan sentiwords digunakan sebagai pengganti fader NLTK. Nah, fader sendiri merupakan singkatan dari Valence Award Dictionary and Sentiment Rationer, adalah alat untuk menilai apakah sebuah kata memiliki nilai positif atau negatif dengan cara memberikan skor pada setiap kata. Namun, pustaka fader dari NLTK tidak mendukung pemrosesan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kamus khusus seperti inset dan sentiwords agar analisis sentimen terhadap kata-kata bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan tepat. Lalu selanjutnya di sini dalam kode yang tercantum pada di gambar, saya mencantumkan contoh analisis satu sampel ulasan dari kolom slang clean baris 2. Contohnya di sini ada sangat bos, lalu outputnya di sini ada pemberian label negatif dan positif. Jadi diberikan juga skor-skornya. Di sini inset. Contohnya inset negatifnya 0,857, inset post negnya 0,08 dan senti negatif 0,0. Selanjutnya masih di eh, tahap labeling. Di kode bagian kiri ini merupakan kode definisikan fungsi klasifikasi berdasarkan compound score untuk memasukkan sentimen ke dalam label positif dan negatif. Lalu menyimpan hasil dari fungsi klasifikasi berdasarkan compound score tersebut ke dalam data atau label bernama klasifikasi label insert txt maupun klasifikasi label senti.txt, yang dimana di dalam kedua data tersebut
klasifikasi label inset dan label sentinya ini hanya berisikan label seperti positif dan negatif. Lalu selanjutnya di sini ada install library. Install library di sini digunakan sebelum proses analisis, yang dimana library di sini digunakan sebelum analisis SVM menggunakan klasifikasi SVM. Contohnya import pandas, import model section SVM, import factorizer, TF-IDF, accuracy score, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga kita tidak lupa menginputkan data ya. Data aktualnya di sini tadi kita sudah membuat bernama Slang Clean TXT, dan untuk data senti maupun inset bernama klasifikasi label inset dan klasifikasi label senti. Di sini terdapat output dari masing-masing data, di mana terdapat sedikit perbedaan antara label inset senti dengan label aktual. Karena di label inset dan senti ini merupakan pembobotan nilai positif dan negatif berdasarkan teks pada kolom slang clean. Sedangkan untuk label aktualnya didapatkan eh, dari kolom wrapping, maka dari itu terdapat sedikit perbedaan. Contohnya pada label dataset inset, di sini pada baris keempat dia negatif dan untuk label sentinya dia positif. Tetapi di label aktualnya di sininya positif, makanya dapat dilihat sedikit perbedaan di antara ketiga data tersebut. Selanjutnya, menghitung sentimen positif dan negatif dari setiap leksikon. Di sini terdapat 179 label positif dari data aktual dan 21 label negatif dari data aktual. Lalu di data inset sendiri terdapat 69 label positif dan 131 label negatif. Lalu selanjutnya di bagian data senti terdapat 134 label positif dan 66 label negatif. Dapat dilihat juga untuk persentase positif negatif dari data aktual dan senti, eh, label paling terbanyak dari kedua data tersebut yaitu pada label positif. Namun di data inset ternyata lebih banyak label negatifnya. Selanjutnya, kita di sini memilih label baseline atau label base-nya untuk proses analisis selanjutnya. Yang dimana di sini saya menggunakan label Centiwords ID untuk dijadikan label base-nya. Yang saya beri tanda dengan angka 2. Lalu, selanjutnya masih di tahap klasifikasi. Di sini saya melakukan tokenisasi ulang untuk memastikan bahwa kolom slang clean itu sudah eh, berupa string, lalu juga slang clean ini sudah berupa karakter kecil semua atau huruf kecil semua, lalu memastikan juga kolom slang clean sudah dipecah menjadi daftar kata atau stringnya. Dan di sini saya menyimpan kolom tersebut menjadi teks final atau teks final. Nah, pengertian untuk tokenisasi lagi. Tokenisasi merupakan proses membagi teks seperti kalimat menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token, sehingga dapat memproses dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Selanjutnya untuk pembagian trend test split, di sini saya membagi 70% dan 30%. 70%-nya data trend, eh, terdapat 140 data, dan untuk 30%-nya data test terdapat 60 data. Selanjutnya di hasil klasifikasi. Ekstraksi fitur. Yang pertama yaitu hasil akurasi skor SVM dari klasifikasi fitur term process didapatkan 66,6. Lalu skor akurasi skor SVM dari klasifikasi fitur BOW didapatkan 66,6. Lalu untuk akurasi SVM dengan fitur klasifikasi fitur TF-IDF didapatkan skor 68,3.
Dari ketiga klasifikasi fitur atau dari klasifikasi ekstraksi fitur dapat dilihat bahwa akurasi skor tertinggi didapatkan pada klasifikasi fitur TF-IDF sejumlah 68,3. Walaupun memang perbandingannya tidak terlalu jauh, tapi tetap saja masih lebih tinggi klasifikasi fitur TF-IDF. Lalu di sini ada hasil dari confusion matrix. Sebelum masuk ke dalam hasil conversion matrix, di sini disajikan tampilan untuk total data. Total data tes tadi kita sudah diketahui yaitu 60, namun pembagian label negatif positifnya di sini untuk term presence label positifnya ada 39 dan label negatifnya ada 21. Dan untuk BOS sama seperti term presence dan untuk TF-IDF terdapat label 42 positif dan 18 label negatif. Di sini didapatkan confusion matrix dari term presence, BOW, dan TF-IDF. Sebelum masuk dalam penjelasan confusion matrix, saya akan menjelaskan pengertian dari confusion matrix itu sendiri. Confusion matrix merupakan sebuah tabel yang membantu melihat seberapa akurat model klasifikasi dalam memprediksi data dengan membandingkan hasil prediksi model dengan data aslinya. Nah, di sini didapatkan true positif dari conversion matrix Presence yaitu 36 data dan untuk true negatifnya terdapat 4 data. Lalu untuk false positifnya terdapat 17 data yang dimana seharusnya di eh, false positif 17 data ini masuk ke dalam label negatif tetapi dia diprediksikan masuk ke dalam label positif. Untuk bagian false negatifnya di sini terdapat 3 data ya. Seharusnya untuk 3 data ini dia masuk ke dalam label positif, namun diprediksikan dia malah masuk ke dalam label negatif. Sama juga untuk conversion matrix BOW. Dan untuk conversion matrix TF-DF didapatkan 38 data true positif dan 3 data true negatif. Dan untuk 15 data ini masuk ke dalam false positif yang dimana seharusnya 15 data ini masuk ke dalam label negatif, tapi dia diprediksikan masuk ke dalam label positif. Lalu untuk false negatifnya di sini terdapat 4 data ya. Seharusnya 4 data ini masuk ke dalam label positif, namun dia diprediksikan malah masuk ke dalam label negatif. Selanjutnya di sini ada klasifikasi report dari imbalance data. Didapatkan bahwa akurasi skor sama yang seperti sebelumnya yaitu 0,67 dan BOY juga sama 0,67 dan untuk TF-IDF didapatkan 0,68. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dari klasifikasi report over sample data. Dilakukan oversample data karena di dalam proses ini yaitu menambah jumlah data pada kelas minoritas agar seimbang atau lebih baik dengan kelas mayoritasnya. Contohnya di sini walaupun masih akurasinya masih sama dengan hasil imbalance data, namun di bagian precision dia berbeda. Contohnya di sini di bagian term presence kelas 0 didapatkan 0,22, sedangkan di precision imbalance data di kelas 0-nya hanya didapatkan 0,19 data. Lalu untuk oversample BOW masih masih sama dengan term presence. Karena akurasi skornya di awal itu memang sudah sama. Lalu di bagian oversample TF-IDF juga terdapat tidak tidak ada perbedaan antara imbalance dan oversample oversample data dari fitur TF-IDF yang dimana seluruh dari data yang ada pada imbalance yaitu 60 dan oversample-nya masih terdapat 60 data. Hanya mungkin dapat disimpulkan bahwa perbedaan dapat dilihat dari oversample data term prices dan oversample data BOW.
Lalu selanjutnya yaitu validasi dengan scaffold. Nah, karena data memiliki jumlah kelas yang tidak seimbang, maka setelah dilakukan proses oversampling atau oversample data tadi, untuk menyamakan jumlah data sentimen positif dan negatifnya. Nah, lalu data diuji ulang menggunakan scaffold cross validation. Nah, metode scaffold ini memastikan setiap data pernah digunakan sebagai bagian dari data uji, sehingga hasil evaluasi model menjadi lebih adil dan konsisten. Contohnya, di bagian fault term presence terdapat fault dari 1 sampai 5 yang masing-masing presisi, recall, F1 score, dan support. Sorry, presisi recall F1-nya itu berbeda-beda dengan total data 40 data tes atau data uji. Yang di mana dapat dilihat dari masing-masing akurasi volt yang paling terbaik yaitu pada volt term presence 2 didapatkan 0,78. Pembagian datanya dari kelas 0 yaitu ada 8 data dan kelas 1 ada 32 data. Selanjutnya untuk Felt BOW juga masih sama, dapat dilihat juga masing-masing akurasi voltnya yang paling terbaik berada pada volt BOW 2 yaitu 0,78 dengan pembagian data di kelas 0 yaitu ada 8 data dan kelas 1 ada 32 data. Selanjutnya, untuk volt TF-IDF juga sama, eh, skor akurasi skor terbaik berada pada eh volt TF-IDF 2 didapatkan 0,78. Namun dapat dilihat juga untuk volt term presence 4 dari term presence BOW dan TF-IDF juga berbeda. Di sini didapatkan 0,68, 0,8 di sini 0,70. Memang dari secara akurasi di awal memang model dari ekstraksi fitur TF-IDF lebih mengungguli akurasi skornya daripada term presence dan BOW. Selanjutnya di bagian word cloud. Nah, di sini saya menampilkan word cloud data aktual dan data senti. Karena tadi kita menggunakan base-nya itu data senti. Di sini gambar yang pertama merupakan gambar dari word cloud kolom slang clean, hanya kolom slang clean saja. Jadi kata tersebut eh, apa saja ya yang paling sering muncul dari kolom slang clean saja. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini merupakan dari kolom slang clean atau text final, maaf, dari text final atau kolom slang clean yang berlabelkan positif. Lalu yang ketiga di sini word cloud dari kolom text final atau slang clean tadi yang berlabelkan negatif. Lalu untuk word cloud tabel senti di sini merupakan dari kata dari label positif dan kata dari dan di sini ada word cloud dari data senti yang berasal atau yang didapatkan dari kolom komentar dan label negatifnya. Dapat dilihat cukup sedikit berbeda untuk label positif dari senti dan aktualnya karena di sini di bagian word cloud data senti ada kata suka, ada kata good, terus ada kata baik, musik dan sebagainya. Namun di data aktualnya tidak ada walaupun tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya di bagian untuk word cloud di bagian data aktualnya di sini agak sedikit berbeda dengan word cloud label negatif dari data senti. Contohnya, di sini tidak ada kata sangat, di sini ada kata sangat, di sini tidak ada kata enggak, di sini ada kata enggak, dan lain sebagainya. Namun untuk secara keseluruhan, jika tidak dilihat dari label, semua kata atau teks yang terdapat dalam kolom teks final atau slang clean itu, yang paling sering muncul ada kata iklan, mantap, aplikasi, sangat, enggak, GoTo, dan sebagainya. Ini untuk keseluruhan tanpa label positif maupun negatif. Masuk ke dalam kesimpulan.
Hasil analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi GoTo menunjukkan bahwa mayoritas ulasan termasuk dalam label positif, berdasarkan label aktual maupun label hasil pelabelan menggunakan leksikon Sentiwords dari total 200 data yang dianalisis. Lalu, selanjutnya, dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma support vector mesin atau SVM, dilakukan perbandingan terhadap tiga metode ekstraksi fitur, yaitu term presence, back of words, dan TF-IDF. Hasil menunjukkan bahwa metode ekstraksi fitur TF-IDF memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 68,3%, lebih unggul dibandingkan dua metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa TF-IDF lebih efektif dalam menangkap representasi fitur untuk memprediksikan sentimen positif pada ulasan pengguna GoTo. Namun dilakukan lagi dengan validasi scaffold untuk meningkatkan akurasi lebih baik. Didapatkan skor akurasi terbaik dari metode ekstraksi fitur TF-IDF yaitu sebesar 0,78. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.